Assalamualaikum semuanya. Terima kasih sudah klik video ini. Kali ini aku akan membahas alur cerita Janhit Menjari yang dirilis tahun 2022. Film ini berkisah tentang seorang wanita bernama Manu yang mendapat pekerjaan dengan gaji besar, tapi pekerjaan tersebut mengharuskannya menjual kondom. Manu pun berjuang menghadapi hujatan masyarakat dan perlawanan dari keluarganya yang masih tabu akan hal itu. Tanpa berlama-lama, kita langsung masuk ke alur ceritanya. Manokamna Tripati alias Manu saat itu sedang dituntut oleh orang tuanya untuk segera menikah. Tapi setiap kali para pria itu datang ke rumahnya, Manu selalu menolaknya karena dia belum siap secara finansial. Minimal dia harus memiliki pekerjaan yang layak, sehingga kehidupan pernikahannya tidak akan bermasalah. Manu juga bukan tipe wanita yang suka memiliki banyak anak. Melihat ibunya memiliki 4 anak saja sudah membuat Manu bingung. Masalahnya, negara India sudah kelebihan penduduk. Dampak kelebihan penduduk itu, salah satunya adalah membuatnya menjadi sulit mendapat pekerjaan. Tapi karena si ibu sudah membuat ultimatum, jika Manu tidak segera mendapat pekerjaan dalam 1 bulan ini, Manu harus benar-benar menikah dengan calon pilihan orang tuanya. Maka dari itu, Manu menjadi lebih giat melamar pekerjaan ke sana kemari. Sayangnya dia tidak kunjung diterima di perusahaan manapun. Hingga suatu hari, Manu mendapat panggilan interview di sebuah perusahaan bernama Umbrella yang menawarkan gaji besar padanya. Mengira dia akan direkrut sebagai penjual payung, Manu pun langsung setuju untuk bergabung. Setelah menerima sepertiga gaji dibayar di muka, Manu dengan senang memberitahukan hal tersebut pada kedua orang tuanya. Karena berita gembira itu, kedua orang tuanya pun menunda perjodohan Manu dan membiarkan anaknya merintis karir terlebih dahulu. Singkat cerita, esok harinya di kantor, si bos mulai menjelaskan pekerjaan seperti apa yang akan Manu lakukan. Saat tahu Manu harus menjual kondom, dia sangat terkejut dan marah. Manu pun segera pergi dari tempat itu, tapi dia malah nyasar ke ruangan produksi di kantor itu. Semua karyawan di tempat itu tampak sibuk membahas inovasi rasa seperti apa untuk produk kondom mereka selanjutnya. Pada saat itu juga Manu menolak pekerjaan tersebut dan berjanji akan mengembalikan sepertiga gajinya setelah dia mendapat pekerjaan lain. Tapi si bos sepertinya tidak peduli dengan gaji tersebut. Dia bersungguh-sungguh ingin mempekerjakan wanita seperti Manu untuk meningkatkan penjualan kondomnya. Karena rasa takutnya terhadap perjodohan lebih besar ketimbang menanggung malu karena menjual kondom, maka Manu pun akhirnya menerima pekerjaan itu. Hari pertama menjadi sales kondom, Manu memasarkannya dari satu toko ke toko lain sambil berbisik-bisik. Para pemilik toko tampak terkejut karena baru kali ini melihat ada wanita yang mau menjadi sales kondom. Produk kondom merek Umbrella itu ternyata belum banyak diketahui orang. Bahkan ada salah satu pemilik toko yang mengkritik kemasan kondom tersebut. Seharusnya jika ingin lebih menjual, perusahaan Umbrella harus memasang model panas di kemasan produknya. Lucunya Manu malah berhasil menjual kondom tersebut pada seorang kakek. Karena penjualannya tidak berkembang pesat, Manu nekat mempromosikan kondomnya di sebuah acara kompetisi gulat. Bukannya tertarik untuk membeli, para laki-laki di sana malah tertawa. Si sahabat yang bernama Devi pun tampak terkejut karena baru tahu pekerjaan Manu. Tapi karena Devi diam-diam menyukai Manu, dia pun bersedia membantu sahabatnya itu untuk menjual kondom. Setelah Devi ikut bergabung di perusahaan Umbrella, kini Manu lebih berani mempromosikan barang jualannya di hadapan banyak pria. Suatu hari, Manu tidak sengaja bertemu dengan seorang pria tampan bernama Ranjan di dalam bus. Pria itu dengan baik mencoba menolong Manu mendapatkan kursi kosong di dalam bus tersebut. Keesokan harinya, Manu diajak oleh rekan kerjanya ke sebuah daerah pelacuran atau distrik lampu merah. Temannya itu biasa ke tempat itu untuk memberikan sampel kondom gratis kepada para pelacur di sana. Di tempat itu, Manu gak sengaja melihat Ranjan yang pernah menolongnya di dalam bus sedang berkunjung ke salah satu rumah pelacur. Menguping dari pembicaraan mereka, sepertinya Ranjan adalah pria penghibur yang dibayar oleh madam di sana. Malam harinya, Devi mengajak Manu dan saudaranya yang lain untuk menonton pertunjukan Dewa Krishna. Saat pertunjukan sedang berlangsung, Manu tampak terkejut saat melihat Dewa Krishna diperankan oleh Ranjan. Manu pun langsung memberitahukan hal tersebut pada saudaranya. Dan berita itu dengan cepat menyebar ke penonton lainnya, hingga sampai ke telinga tetua di tempat itu. Si tetua yang tidak terima tokoh Dewa Krishna diperankan oleh pria penghibur, sontak menyuruh pertunjukan itu untuk dihentikan.
Devi dan penonton yang lain pun segera menghakimi Ranjan. Saat tahu bahwa Manulah yang menyebarkan berita tersebut, Ranjan langsung mengklarifikasi bahwa dia bukanlah pria penghibur. Dia pergi ke distrik lampu merah untuk menerima tawaran peran sebagai Krishna. Merasa telah dipermalukan untuk rumor yang gak jelas, Ranjan segera meninggalkan tempat itu dengan kesal. Karena kejadian itu, Ranjan dan teman-temannya tidak mendapatkan bayaran utuh dari penyelenggara pertunjukan. Manu pun mencoba meminta maaf karena sudah menuduh Ranjan hingga menimbulkan masalah. Sama dengan yang lainnya, Ranjan tampak terkejut saat tahu Manu bekerja sebagai sales kondom. Secepat itu keduanya menjadi akrab, hingga Manu ingin mengajak Ranjan untuk datang ke festival Holi bersama. Festival tersebut diselenggarakan dengan sangat meriah keesokan harinya. Festival Holi identik dengan serbuk warna-warni. Para peserta akan melempar serbuk, sehingga beragam warna cantik bertaburan menyelimuti mereka yang hadir. Suatu hari, si ibu menemukan beberapa kotak kondom umbrella di atas mejanya. Manu sebenarnya ingin berkata jujur, tapi si ibu terus saja mengomel dan menuduh kondom tersebut milik adik-adiknya Manu. Tidak tahan mendengar omelan si ibu, Manu akhirnya mengakui bahwa kondom tersebut adalah miliknya. Dia juga berterus terang soal pekerjaannya. Setelah tahu hal itu, si ibu malah semakin mengomel dan uring-uringan. Menurut si ibu, pekerjaan Manu adalah hal yang bisa mencoreng nama baik keluarga mereka. Tapi Manu gak peduli dengan itu. Toh dia hanya menjual, bukan si pencipta kondom atau si pemakai. Bagi Manu, itu sama dengan pekerjaan lainnya. Dia berangkat pagi dan pulang malam hari demi menafkahi keluarganya. Hanya itu niat Manu dalam melakukan pekerjaannya. Mendengar ucapan Manu, untungnya si ibu mau mengerti. Di tempat lain ada Devi yang sedang berkeluh kesah akibat kedekatan Manu dan Ranjan saat festival Holi beberapa hari yang lalu. Saking sukanya pada Manu, dia sampai bisa mendengar suaranya. Sebenarnya gak jauh dari tempat mereka mengobrol, ada Manu yang sedang bertemu dengan Ranjan. Melihatnya, Devi semakin sedih dan pesimis. Hatinya mendadak terasa sakit saat Manu menganggapnya hanya sebagai saudara. Tiba-tiba Manu bertanya, apa Ranjan mau tidur bersamanya dengan malam ini? Ranjan dan Devi yang mendengarnya sontak terkejut. Ranjan menjawab bahwa dia tidak bisa melakukan hal itu sebelum menikah. Walaupun Ranjan tidak berasal dari keluarga kaya, tapi orang tuanya selalu mengajarkan jangan pernah melakukan apapun yang bisa merusak reputasi keluarga. Mendengar hal itu, Manu tampak kagum, karena sebenarnya dia hanya sedang mengetes Ranjan. Manu ingin tahu Ranjan tipe pria seperti apa. Setelah mendengar jawaban tersebut, sepertinya Manu mulai menyukai pria itu. Setelah hari itu, keduanya pun berpacaran. Devi yang tahu akan hal itu hanya bisa menahan kesal. Belum lama mereka menjadi sepasang kekasih, Ranjan memutuskan untuk melamar Manu dan mempertemukan keluarga mereka. Ayah Ranjan yang bernama Keval pun bertanya apa pekerjaan Manu. Ranjan dengan cepat menjawab bahwa Manu bekerja di perusahaan umbrella. Keval dan yang lainnya pun mengartikan Manu bekerja di sebuah perusahaan yang menjual payung. Singkat cerita, Manu dan Ranjan akhirnya menikah. Setelah resmi menjadi suami istri, kini Manu tinggal di rumah keluarga Ranjan. Perubahan signifikan pun terjadi di rumah tersebut. Manu membelikan WC duduk untuk si kakek. Dia membeli AC dan juga mobil untuk mempermudah keluarga Ranjan pergi kemanapun. Manu juga sering menyelipkan beberapa lembar uang di dompet suaminya. Karena semua kebaikan Manu, Ranjan hanya bisa membalas dengan merawatnya ketika kelelahan bekerja. Suatu malam saat sedang mengobrol dengan kedua saudaranya, Ranjan memutuskan untuk memberitahu profesi Manu yang sebenarnya. Kedua kakaknya sontak terkejut saat tahu Manu bekerja sebagai sales kondom. Mereka mendadak panik, memikirkan bagaimana reaksi si ayah jika mengetahui hal itu. Esok harinya setelah mengantar si kakek ke dokter mata, Keval gak sengaja melihat Manu sedang bersama dengan Devi di sebuah toko. Mengira Manu sedang berselingkuh, Keval sontak menyuruh Ranjan untuk mengikuti kemana Manu pergi. Ranjan berusaha untuk mengalihkan pembicaraan, tapi trik seperti itu tidak mempan untuk si ayah. Mau tak mau Ranjan pun mengikuti Manu sampai ke kantornya. Keval dan saudaranya yang lain tampak terkejut saat tahu bahwa Manu bekerja sebagai penjual kondom. Setibanya di rumah, Keval langsung memarahi Ranjan habis-habisan. Tak tega melihat suaminya dimarahi seperti itu, Manu akhirnya mengalah dan memutuskan untuk berhenti dari pekerjaannya. Mendengar keputusan Manu, Keval pun kembali melunak. Tapi sebenarnya menurut si kakek, pekerjaan Manu bukanlah aib. Jujur saja, sejak Manu masuk ke dalam kehidupan mereka, tidak pernah ada keluh kesah soal finansial. Dari dulu Ranjan hanya menghasilkan uang dari pertunjukan teater kecil, sedangkan saudaranya yang lain tidak ada yang berpenghasilan layak.
Keval yang berbeda pendapat pun berkata bahwa dia kini sedang dalam masa pemilihan sebagai kepala desa. Profesi Manu sebagai sales kondom jelas akan mempengaruhi hasil pemilihan nanti. Menurut Keval, lebih baik Manu berhenti bekerja daripada membuat malu keluarganya. Tapi mana bisa Manu menganggur di rumah. Setelah keluar dari perusahaan Umbrella, dia kini bekerja sebagai sales kotak makan. Karena Manu sudah menguasai ilmu marketing, dia pun dengan mudah bisa menarik para ibu-ibu untuk membeli produknya. Suatu hari, salah satu bibinya meminta tolong pada Manu untuk mengajari anaknya Puja bagaimana cara menghasilkan uang dengan berjualan. Maka esok harinya, Puja pun ikut berjualan dengan Manu. Baru 2 hari ikut berjualan, esok harinya Puja tidak datang. Ternyata Puja saat itu sedang dipermalukan di hadapan warga desa karena ketahuan hamil di luar nikah. Si ibu hanya ingin pertanggungjawaban dari keluarga si laki-laki, tapi mereka malah menghujat Puja dan menghinanya sebagai wanita rendahan. Manu sontak marah dan berusaha membela Puja saat tahu keluarga si laki-laki meminta Puja untuk menggugurkan bayinya. Singkat cerita, beberapa hari kemudian, Manu gak sengaja melihat ibunya Puja hendak naik bus seorang diri. Saat Manu menyapanya dan bertanya di mana Puja, si ibu sontak menangis dan berkata bahwa anaknya meninggal karena infeksi setelah melakukan aborsi. Manu tampak terpukul saat mendengar berita itu. Dia pun segera mencari informasi di internet soal angka aborsi di India. Melihat angkanya yang begitu tinggi, dia tampak sangat terkejut. Karena hal itu, dia memutuskan untuk kembali ke pekerjaan lamanya, yaitu menjual kondom. Ranjan tampak tidak terima saat tahu keputusan istrinya itu. Tapi bagi Manu, ini bukan hanya sekedar menjual barang yang berhubungan dengan seks. Ada tanggung jawab di dalamnya yang ingin Manu lakukan untuk melindungi wanita India. Sekeras apapun Ranjan mencoba mencegahnya, Manu akan tetap kembali bekerja di perusahaan Umbrella. Dan berita itu pun dengan cepat tersebar ke telinga Keval dan saudaranya yang lain. Sementara itu di perusahaan Umbrella, si bos dan Devi tampak senang saat melihat Manu mau kembali bekerja di tempat itu. Pada hari itu juga Manu menjelaskan kepada seluruh karyawan Umbrella tentang permasalahan aborsi yang setiap tahunnya terdapat 15 juta kasus di India. Ada banyak wanita yang tersiksa karena aborsi hingga berujung kematian. Yang membuat Manu bingung, kenapa orang-orang itu rela menghabiskan banyak uang untuk aborsi, tapi tidak dapat membeli kondom seharga 10 rupiah. Bagi orang yang buta huruf, mungkin bisa dimaklumi karena tidak mengerti fungsi dari kondom. Tapi bagaimana dengan orang yang berpendidikan? Kini yang mereka harus lakukan adalah menyebarkan kesadaran, terutama di kalangan wanita. Para wanita harus menuntut penggunaan kondom terhadap pasangannya. Pada hari itu juga, Manu segera melakukan misinya untuk menyebarkan kebaikan tersebut di kalangan wanita. Tapi respon mereka malah di luar dugaan. Para wanita itu malah merasa malu mendengar ucapan Manu yang terdengar sangat murahan. Efek dari itu, para warga malah mencoret-coret tembok rumah Ranjan dengan sebutan kondom residence. Keval pun mencoba membicarakan masalah ini dengan kedua orang tua Manu. Ternyata Keval ingin anaknya Ranjan bercerai dengan Manu. Bahkan Keval sudah mengeluarkan semua barang-barang Manu agar segera pergi meninggalkan rumahnya. Mendengar hal itu, Manu sontak berkata bahwa pekerjaannya yang dihina oleh banyak orang itu sebenarnya bisa menyelamatkan banyak nyawa wanita India. Manu pun menantang Keval. Jika ayah mertuanya itu menemukan kesalahan dalam pekerjaannya, Manu bersedia untuk meninggalkan pekerjaan tersebut sekali lagi. Saat di kamar, Manu langsung mengutarakan kekecewaannya pada Ranjan. Bagaimana bisa? Suaminya itu setuju untuk mengusirnya dari rumah itu. Sedikit pun Ranjan gak pernah membela Manu di hadapan ayah mertuanya. Sepertinya Ranjan telah lupa. Dalam upayanya untuk menjadi anak yang baik, Ranjan gak menyadari bahwa dia juga seorang suami yang wajib membela istrinya. Untuk pertama kalinya, Manu merasa menyesal telah menikahi Ranjan. Karena kejadian itu, hubungan keduanya pun merenggang. Berhari-hari Ranjan memikirkan ucapan Manu. Sedangkan Manu terus berjuang menyuarakan betapa pentingnya penggunaan kondom. Sementara Keval bertindak semakin jauh. Kini dia menyuruh Ranjan untuk menceraikan Manu. Surat cerai yang disembunyikan oleh Ranjan itu gak sengaja ditemukan oleh Manu di dalam lemari. Mengetahuinya sontak membuat Manu sangat terpukul. Maka saat di dalam bus, Manu dengan terang-terangan membahas hal itu di hadapan banyak penumpang. Hanya demi sebuah reputasi agar si ayah menang dalam pemilihan kepala desa, Ranjan sampai tega ingin menceraikannya. Karena terlalu ribut, si kenek bus akhirnya menyuruh keduanya untuk turun. Ranjan akhirnya mencoba membahas masalah tersebut dengan kepala dingin.
Manu lalu bertanya, apakah Ranjan tahu berapa banyak kasus aborsi yang dilakukan setiap harinya di India? Ranjan menjawab dia tidak tahu, karena tidak ada hubungannya dengan dirinya. Saat mengetahui Puja telah meninggal dunia karena aborsi, Ranjan sontak terkejut. Dia pun meminta maaf karena bersikap tidak peduli dan akan mendukung niat baik Manu mulai saat itu. Esok harinya, para bocah di rumah Ranjan ketahuan sedang memainkan kondom yang mereka temukan di kamar Manu. Keval yang melihatnya sangat marah dan langsung menegur Ranjan saat itu juga. Entah bagaimana caranya, Keval ingin surat cerai itu ditandatangani Manu hari itu juga. Maka Ranjan dan Manu pun berakting berantem, mempeributkan masalah surat cerai, hingga orang seisi rumah mendengar pertikaian mereka. Malam harinya, salah satu saudara Ranjan yang bernama Heman ingin mengajak istrinya untuk berhubungan. Tapi si istri yang sudah 2 kali diaborsi meminta Heman untuk membeli kondom terlebih dahulu. Maka saat itu juga, Heman segera meluncur pergi. Si kakek yang mengetahui cucunya ingin pergi ke apotek pun menitip obat gangguan pencernaan. Setelah membelinya, Heman pun kembali dan langsung memberikan obat antasida pada si kakek. Tapi karena lampunya mati pada saat itu, yang Heman berikan pada si kakek malah sebungkus kondom. Untung saja Heman segera mengetahuinya, dan langsung mencegah si kakek yang buta meminum air berisi kondom. Esok harinya saat Keval sedang mengunjungi tempat kampanyenya, dia sangat terkejut saat melihat banner dari perusahaan kondom Umbrella. Ternyata acara tersebut disponsori oleh perusahaan tempat Manu bekerja. Kemal yang merasa telah dipermalukan sontak pergi dari tempat itu. Sementara itu di kantor, perusahaan Umbrella sedang membuat sebuah iklan kondom. Karena si model iklan tidak bisa menyampaikan isi pesannya dengan baik, maka Manulah yang menggantikannya. Dan iklan tersebut ditonton oleh seluruh saudaranya Ranjan. Setelah iklan itu disiarkan, Manu menjadi semakin berani untuk menyebarkan niat baiknya itu kepada kaum wanita. Manu pun mendapat dukungan penuh dari ibunya Puja, yang merupakan korban dari kasus aborsi. Para ibu-ibu yang tadinya malu mendengar pembicaraan dengan topik kondom tersebut, kini menjadi lebih melek dan sadar bahwa tujuan penggunaan kondom adalah untuk proteksi diri mereka sendiri. Tidak ada proteksi, maka tidak boleh ada seks. Niat baik Manu pun diterima oleh banyak orang. Tapi tiba-tiba saja, muncul reporter menyebalkan yang memandang niat baik Manu sebagai alasan untuk menaikkan penjualan kondom Umbrella. Manu pun menjelaskan bahwa dia nggak peduli jika para wanita atau pria di sana membeli kondom dengan merek lain. Tujuannya hanya satu, yaitu menekan angka aborsi yang begitu tinggi di India. Sebenarnya Manu bisa berbicara banyak tentang kehamilan, kependudukan, dan aborsi. Tapi rasanya percuma saja berbicara dengan seorang jurnalis yang pandai menciptakan berita palsu untuk audiensnya. Mendengar jawaban Manu, sontak membuat si reporter menjadi malu. Para rakyat pun sepertinya tidak terpengaruh dengan ucapan si reporter. Mereka malah sangat mendukung niat baik Manu. Debat antara Manu dan si reporter pun masuk ke siaran televisi dan ditonton oleh Keval. Karena berita itu, Keval menjadi semakin resah. Dia takut jika dirinya kalah dalam pemilihan kepala desa. Tapi ternyata Keval menang dalam pemilihan tersebut. Keval pun segera datang untuk melakukan pelantikan sebagai kepala desa yang baru. Belum sempat pelantikan dilakukan, si pembawa acara memberitahu bahwa Keval terpilih berkat Manu yang belakangan ini viral di televisi karena aksi baiknya. Keval mencoba sekeras mungkin menahan emosinya saat mengalungkan bunga penghargaan di leher Manu. Menurut Keval, seharusnya dia yang disorot dan menjadi tokoh utama di hadapan warganya, bukannya Manu si penjual kondom. Setibanya di rumah, Keval langsung menyuruh Ranjan untuk menandatangani surat cerai. Ranjan yang tidak ingin mengulangi kesalahan yang sama, dengan tegas menolak permintaan ayahnya. Karena hal itu, Keval pun mengusir Ranjan dan Manu dari rumahnya. Kepergian Ranjan sontak membuat adiknya yang sedang hamil besar merasa kesakitan karena kontraksi dadakan. Minal pun langsung dibawa ke rumah sakit. Dokter mengatakan, Minal sebenarnya sudah mendapatkan peringatan dari si dokter untuk tidak hamil lagi. Karena di masa kehamilan pertamanya, rahim Minal sangat lemah, sehingga mengalami banyak komplikasi. Dan ternyata Minal sudah mengalami keguguran sebanyak 2 kali setelah kehamilan pertamanya. Kini Minal dan anak di dalam kandungannya sedang dalam keadaan kritis. Mendengar hal itu, Keval langsung menyalahkan suaminya Minal yang tidak pernah memberitahukan berita tersebut. Secara tidak sadar, Keval keceplosan bertanya, kenapa mantunya itu tidak menggunakan kondom saat berhubungan? Si kakek pun menyahut, itulah yang selama ini Manu coba jelaskan pada seluruh warga. Sekarang nyawa anaknya Keval sedang terancam,
Tapi Keval malah balik mengancam mantunya. Jika hal itu tidak terjadi, sampai kapanpun Keval pasti akan selalu menuding Manu. Walaupun kedua mata Keval sehat, ternyata dia tidak mampu melihat mana yang baik dan mana yang buruk. Si kakek nggak butuh matanya dioperasi, karena biarpun dia buta, dia masih bisa membedakan kebaikan dan keburukan. Singkat cerita, beberapa jam kemudian, dokter kembali muncul untuk mengumumkan berita baik. Minal dan bayinya berhasil selamat. Keval sangat lega mendengarnya. Setelah tahu si adik sudah lepas dari masa kritis, Ranjan dan Manu pun pergi ke kantor. Si bos nggak menyangka, mertuanya Manu bakal sejahat itu sampai tega mengusir anak dan mantunya. Tapi tiba-tiba saja muncul sebuah keajaiban. Keval ditemani saudaranya yang lain datang ke kantor Manu untuk meminta maaf. Manu pun berkata, bukan permintaan maaf yang dia inginkan, melainkan dukungan. Keval pun akhirnya mendukung niat baik Manu dan merestui mantunya itu untuk bekerja di perusahaan kondom. Keval juga mengakui kesalahannya pada Ranjan dan menyesal telah mengusir anaknya itu. Di akhir cerita, Manu menjelaskan bahwa kondom bukanlah masalah, melainkan sebuah solusi. Siapapun yang menentang pemikiran tersebut, ajaklah mereka untuk menonton film ini.